Pada video ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang uji hipotesis di bagian uji hipotesis bagi rata-rata satu populasi. Yang mana ketika ragam dari populasi itu diketahui, kita akan menggunakan uji Z. Ya. Dan ketika ragam populasi tidak diketahui, kita menggunakan uji T. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi ketika kita melakukan uji hipotesis bagi rata-rata satu populasi, hal pertama yang harus diketahui adalah apakah dari persoalan tersebut ragam atau simpangan baku dari populasi itu diketahui. Jika diketahui, maka kita bisa menggunakan uji Z. Nah, jika tidak diketahui atau bisa kita hitung, kita bisa hitung. Biasanya kita bisa hitung jika simpangan baku populasi atau ragam dari populasi tidak diketahui, biasanya yang diketahui adalah S, S kecil atau S kuadrat. S kecil ini adalah simpangan baku sampel dan S kecil kuadrat adalah ragam dari sampel atau contoh. Nah, ini biasanya diketahui, atau kalaupun tidak diketahui, ini bisa kita cari. Dan kita akan gunakan uji T. Selain itu, perbedaan dari uji Z dan uji T, ada beberapa literatur yang mengatakan biasanya uji Z ini digunakan untuk sampel yang berukuran besar. Ada yang berpatokan besar ini ketika dia lebih dari 30. Dan ada juga uji T ini berpatokan untuk N yang kecil, untuk sampel yang berukuran kecil. Ada juga yang mengatakan kurang dari sama dengan 30. Nah, namun ukuran 30 ini sebenarnya tidak mutlak. Sebenarnya besar dan kecil ini sangat relatif. Yang menjadi patokan utama adalah ketika ragam atau simpangan baku populasi diketahui, kita akan menggunakan uji Z. Namun jika ragam atau simpangan baku populasi tidak diketahui, atau yang diketahuinya yang dari sampel, atau ini bisa kita cari, kita akan menggunakan uji T. Jadi dari soal kita harus identifikasi terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh kasus pertama. Jadi di kasus ini, kepala bagian QC memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2,5%, rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah lebih dari 9,5 liter. Untuk itu, Kabak QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng yang diproduksi pada bulan Maret. Berat ke-7 kaleng tersebut adalah sebagai berikut. Kaleng pertama itu 9,8, kaleng kedua 10,2 dan seterusnya sampai kaleng ke-7 yaitu 9,6 liter. Nah, di sini kita ingin menguji perkiraan Kabak QC tersebut. Baik, ketika ada soal seperti ini, nah yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama, apakah dalam kasus ini simpangan baku atau ragam dari populasi itu diketahui? Nah, di sini jawabannya adalah tidak. Nah, tidak ada. Nah, maka uji yang kita gunakan adalah uji T. Di sini yang kita gunakan adalah uji T. Kenapa tidak diketahui? Nah, kita lihat dari soal. Yang diketahui di sini hanyalah 9,5 liter. Ini kalau kita ambil secara utuh, nah kalimat yang ingin kita buktikan adalah ini, ya, yang
ingin kita uji adalah perkiraan ini. Rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah lebih dari 9,5 liter. Nah, kalau dilihat dari susunannya, ya, di sini ada kata lebih dari. Nah, yang mana lebih dari ini menyatakan arah, ya, menyatakan arah. Nah, jika dia menyatakan arah, nah maka ini adalah H1. Ya. Kalau lebih dari berarti dia H1-nya tandanya itu lebih besar. Ya. Nah, otomatis kalau H1-nya tandanya lebih besar, maka H0-nya, ya, atau kebalikannya dari H1 itu tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, di sini kita sudah identifikasi, ya, mana hipotesisnya, dan bentuk hipotesis yang disoal itu adalah H1, ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti bisa jadi H0 yang akan dimasukkan di dalam soal. Jadi teman-teman harus jeli melihat arahnya di sini. Apakah satu arah atau dua arah? Ya, jika satu arah, apakah ekor kiri atau ekor kanan? Nah, di sini ekor kanan, ya. Di ekor kanan, ekor kiri itu dilihatnya dari tandanya. Jika yang lancipnya di sebelah kanan, maka dia ekor kanan. Jika yang lancipnya di sebelah kiri, maka dia ekor kiri. Kemudian, mana lagi yang diketahui dari soal? Nah, di sini diketahui tingkat kesalahan itu 2,5%. Nah, tingkat kesalahan ini maksudnya adalah taraf nyatanya, alfanya, ya. Dan yang tadi 9,5 liter. Nah, 9,5 ini adalah rata-rata atau mu0, ya. Angka yang dihipotesiskan. Mu0 yang kita duga. Nah, untuk itu Kabak QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng. Nah, 7 ini kita tahu banyaknya sampel atau N kecil, seperti itu, ya. Nah, dan masing-masing berat kaleng tersebut, nah ini diketahui masing-masing beratnya. Nah, seperti itu. Jadi tadi yang pertama ketika kita memutuskan uji T, ya. Selanjutnya kita lihat yang di soal itu apakah dia H0 atau H1, seperti itu. Ya. Kemudian apakah H0 H1 itu masuk ke uji hipotesis dua arah atau uji hipotesis satu arah, ekor kiri atau satu arah ekor kanan. Nah, nanti kita akan menemukan kasus lain, ya. Dalam kasus ini kita lihat bahwa yang disoal itu yang dinyatakan adalah H1 dan di sininya adalah yang satu arah ekor kanan. Selanjutnya kita ingin menjawab permasalahan yang tadi, ya. Nah, tahap pertama dalam pengujian hipotesis kita harus melakukan atau kita harus menulis perumusan hipotesis. Nah, dari soal tadi kita ketahui bahwa ini merupakan H1 yang ingin diperiksa kebenarannya, seperti itu, ya. Di sini, nah, kita bisa bunyikan H0 dan H1 ini dalam kalimat matematika, ya. Jadi H1 ini adalah mu yang lebih dari 9,5, ya, yang mana 9,5 ini tadi mu0, ya. Dan H0 itu adalah mu kurang dari sama dengan 9,5. Ya. Jika teman-teman bingung, teman-teman bisa melihat tabel sebelumnya. Nah, di sini kita lihat, ya. Jadi sebenarnya ini merupakan tahap pertama, perumusan hipotesis. Tahap kedua merupakan penghitungan statistik uji, dan yang ketiga itu adalah kriteria pengujian. Nanti berlanjut yang keempat adalah kesimpulan. Nah, untuk perumusan hipotesis yang pertama kita harus menentukan tadi, ya. Kita pakai uji yang ini. Kita pakai uji T. Nah, maka
hipotesis tadi yang kita ambil adalah yang satu arah ekor kanan. H0-nya seperti ini. Dan H1-nya seperti ini. Nah, mau uji dua arah atau satu arah, kita akan tetap berhadapan dengan T hitung. Ya, jadi ini mau hipotesis dua atau satu arah, kita tetap menghitung T hitung dengan rumus ini. Dan kriteria pengujian untuk hipotesis satu arah ekor kanan adalah ini. Ketika T hitung lebih dari T tabel. Nah, kita akan mencari nilai T tabel ini dari tabel T. Ya, kita akan tunjukkan. Kita kembali, mu 0-nya tadi dari soal kita ketahui nilainya 9,5. Maka tadi kita tulis seperti ini saja. Ya. Atau kalau misalkan mau lebih yakin lagi, teman-teman bisa kasih penjelasan di sini. Ya. Jadi mu lebih dari 9,5 maksudnya adalah rata-rata berat isi kaleng, ya, kaleng asam sulfat yang diproduksi itu lebih dari 9,5 liter. Ya, lebih dari 9,5 liter. Ini lebih dari 9,5 liter. Nah, maka kebalikan dari H1 adalah H0. Berarti kalau H1-nya lebih dari, berarti H0-nya rata-rata berat isi kaleng asam sulfat tidak lebih dari. Jadi bukan kurang dari ya, tidak lebih dari. Karena dia bisa saja tandanya sama dengan. Lihat di sini, kurang dari sama dengan. Ya, atau tidak lebih dari. Seperti itu. Nah, itu untuk tahap pertama. Tahap kedua tadi kita ingin menghitung statistik uji. Menghitung statistik uji. Nah, tadi statistik uji yang kita gunakan adalah uji T. Ya, kita akan menghitung TH atau T hitung. Rumusnya adalah X bar rata-rata sampel kurangi rata-rata yang dihipotesiskan dibagi dengan akar dari ragam dari sampel dibagi dengan N atau banyaknya sampel. Nah, dari sini kita tahu tadi kita sudah punya yang diketahui itu adalah mu 0-nya adalah 9,5. Kemudian alfanya itu 2,5% atau 0,025. Ya, kita buat desimal agar lebih mempermudah perhitungan. Nah, kemudian N-nya itu kita tahu sama dengan 7. Dan yang harus kita ketahui lagi adalah rata-rata dari sampelnya, juga simpangan atau ragam dari sampelnya. Nah, di sini tidak langsung diketahui rata-rata sampel dan simpangan baku sampelnya atau ragam sampelnya. Di sini kita harus mencari dulu, ya. Jadi dari data-data ini kita hitung rata-ratanya. Ya. Berarti rata-rata itu kan total dibagi banyaknya data. Nah, totalnya itu adalah 9,8 ditambah 10,2 dan seterusnya. Sampai 9,6 dibagi banyaknya data ada 7. Nah, di sini saya sudah menghitung, ya, rata-ratanya yang kita dapat adalah 10. Nah, kemudian dari rata-rata ini kita gunakan untuk menghitung ragam. Yang mana ragam itu setiap observasi, ya, nilainya dikurangi dengan rata-rata. Dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ya, dikurangi 10 tadi rata-ratanya. Ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir tadi 9,6 dikurangi 10 dikuadratkan. Kita bagi dengan N-1. N dikurangi 1. Nah, N ini apa? N dikurangi 1 ini adalah derajat bebas. Dan N ini adalah tadi banyaknya sampel. Jadi kita langsung ganti saja. 7 dikurangi 1. Atau kita dapatkan S kuadrat ini hasil perhitungannya adalah 0,08. Nah, sekarang kita sudah punya dua nilai ini. Ya, X kuadrat dengan S kuadrat. Kita bisa masukkan ke dalam
rumus kita substitusikan. X bar itu adalah 10 dikurangi mu 0-nya tadi 9,5 dibagi akar dari hasil pembagian antara 0,08 dibagi N-nya adalah 7. Ya. Nah, sama dengan ya, setelah perhitungan didapatkan hasil T hitung adalah 4,67. Nah, 4,67. Nah, tahap 2 selesai sampai sini. Ya. Selanjutnya tahap ketiga adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujian di sini kita tahu dari tabel, ya. Kita boleh lihat dari tabel. Nah, kriteria pengujiannya tadi selalu diawali oleh tolak H0 jika. Nah, jika apa? Nah, kita pilih yang satu arah ekor kanan ini. Jadi, yang menjadi kriteria pengujian adalah tolak H0 ya dalam kasus ini jika si T hitung itu bernilai lebih dari T tabel. T tabelnya adalah T dengan alfa dan derajat bebasnya N-1. Kita pindahkan ke bawah. Kita pindahkan ke sini. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, kita disuruh tolak H0 jika nilai T hitung itu lebih dari T tabel. T hitungnya tadi kita sudah dapat 4,67. Sekarang T tabelnya kita akan cari dari yang di bawah sini, yaitu tabel T. Tabel distribusi T. Sebaran T ya. Nah, kita tadi tahu punya alfa sama dengan alfa yang kita punya itu 0,025 atau 2,5%. Dan N-nya tadi kita punya 7, maka T alfanya berapa? Kita masukkan 0,025 dan derajat bebasnya itu sama dengan 7 dikurangi 1 atau 6. Nah, maka kita cari itu. Ya, di tabel T itu dengan alfanya ini 0,025 dan derajat bebasnya 6 ya. Nah, ini merupakan alfa 0,025 dan derajat bebas 6 ada di sini. Kita tarik garis lurus ya. Nah, bertemu di sebuah nilai. Nah, nilai ini merupakan nilai T tabel ya. T tabelnya kita bisa tuliskan di sini berarti 2,447. Nah, kita dapatkan lagi ya, tahap ketiga itu kita dapat T tabelnya 2,447. Selanjutnya pengambilan keputusannya ya di sini. Di pengambilan keputusan, nah sebenarnya secara singkat, nah kita langsung saja menyimpulkan ya. Nah, karena kita punya T hitungnya berapa tadi? 4,67 ya. Itu bernilai lebih dari ya. Lebih dari T tabel 2,447. Ya, jadi T hitungnya lebih dari T tabel ya, sesuai dengan yang disuruh di sini ya. Nah, kita akan menolak H0. Maka H0 putusannya adalah H0 ditolak. Ya. Karena T hitung lebih dari T tabel, benar ya, maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya, saya buatkan kesimpulan di sini. Atau interpretasinya. Nah, interpretasi itu selalu diawali pada taraf nyata berapa persen? 2,5% ya. Nah, di sininya kita mau meneruskan kalimatnya. Tadi kita punya keputusan H0 ditolak. H0 ditolak, kita lihat dikaitkan dengan pengambilan keputusan dan interpretasi. Ketika H0-nya ditolak di sini,
Nah, maka yang kita yakini adalah H1. Nah, seperti itu. Dan di soal tadi ya, yang menjadi pernyataan si QC itu adalah H1 ya. Karena tadi ada tanda lebih dari kan gitu. Nah, maka kita fokus ke sini. Di soalnya H1 kita fokus ke dua ini. Ya. Karena tadi H0 ditolak, kita ambil yang terdapat cukup bukti untuk menyatakan H1. Nah, nanti kalau misalkan soalnya H0 ya. Di soal H0 berarti teman-teman jika H0-nya ditolak maka belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H0. Kita fokus dulu di ini ya. Kita pindahkan. Nah, maka pada taraf nyata 2,5%, 2,5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa apa tadi? Ya, pernyataan ini kan H1 ya. Nah, H1, makanya kita masukkan. Karena H0 ditolak, maka yang kita yakini adalah si H1 ini. Approve ya, H1. Nah, kita pindahkan saja. Jadi kita sudah punya cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata ya berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret ya, seharusnya lebih lengkap ya. Teman-teman bisa coba latihan dan ditulis yang lebih lengkapnya. Nah, pada taraf nyata 2,5% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata berat isi kaleng asam sulfat itu lebih dari 9,5. Nah, selesai sampai sini ya. Jadi ini merupakan contoh dari pengujian hipotesis untuk rata-rata satu populasi dengan dimana di sini kasusnya ragam atau simpangan baku dari populasi itu tidak diketahui. Ya, makanya kita menghitung simpangan baku atau ragam dari sampel.